Setiap organisasi yang bergantung pada sistem digital menghadapi risiko dalam kegiatan proses bisnis IT-nya, mulai dari serangan siber, kebocoran data, kegagalan sistem, hingga kesalahan manusia. Manajemen risiko yang efektif bukan hanya soal teknis, tetapi hal ini sepatutnya menjadi prioritas kepemimpinan dan operasional. Pada kesempatan kali ini, Upskilling with Suhu akan membagikan 7 tips praktis untuk memperkuat proses manajemen risiko di tempat Sobat Suhu sekalian. Check it out! Tips yang pertama, pahami dasar-dasarnya dalam melakukan manajemen risiko IT. Dalam melakukan manajemen risiko IT, sebaiknya kita memahami dasar-dasarnya atau fundamentalnya. Manajemen risiko IT adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap sistem IT. Dasar manajemen risiko IT yang kuat dibangun di atas CIA Triad. Apa itu? Ya, CIA Triad adalah sebuah figur segitiga mengenai prinsip pengelolaan risiko IT. Yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua ada integrity atau integritas, dan yang ketiga ada availability atau ketersediaan. 3 prinsip ini menjadi panduan kita dalam melindungi data dan menjaga sistem tetap berjalan. Prinsip confidentiality bertujuan untuk mencegah pengungkapan tidak sah dari ancaman seperti penyadapan, kebocoran data, dan dengan bentuk kontrol seperti enkripsi, kontrol akses, dan VPN. Yang selanjutnya, prinsip integrity bertujuan untuk mencegah perubahan tidak sah dari ancaman seperti perusakan data dan man in the middle dengan bentuk kontrol seperti hashing, tanda tangan digital, dan serta juga pencatatan record mengenai log siapa saja yang sudah pernah masuk dalam sistem. Yang selanjutnya ada prinsip availability bertujuan untuk menjamin akses yang andal serta jauh dari ancaman seperti DDoS, kerusakan perangkat, dan ransomware. Dengan bentuk kontrol seperti backup dengan sistem high availability, failover, atau yang biasa kita kenal sebagai istilahnya adalah sistem HA, dan juga serta update terhadap keamanan jaringan yang diimplementasikan pada sistem. Tips yang kedua, gunakan kerangka manajemen risiko. Dalam mengelola risiko IT, Sobat Suhu tidak perlu membuat sistem dari nol. Kita bisa menggunakan kerangka kerja yang sudah diakui seperti ISO IEC 27005 atau NIST RMF untuk memberikan struktur yang jelas dalam pengelolaan risiko. Contohnya, seperti di ISO IEC 27005 2022, dijelaskan dan juga berdasar pada ISO 27001 2013, yaitu ada plan, do, check, dan action. Pada fase plan, dilakukan kegiatan seperti menetapkan konteks, melakukan penilaian risiko, mengembangkan rencana penanganan risiko, dan penerimaan risiko. Pada fase do, dilakukan kegiatan seperti penerapan rencana penanganan risiko, dan selanjutnya pada fase check, dilakukan kegiatan seperti pemantauan dan peninjauan berkala terhadap risiko. Dan yang terakhir, pada fase action, dilakukan kegiatan seperti meningkatkan dan memelihara proses manajemen risiko, serta keamanan informasinya. Kerangka ini tentunya akan membantu Sobat Suhu sekalian dalam mendefinisikan peran, mendokumentasikan prosedur, juga melakukan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu tips yang ketiga, identifikasi dan klasifikasikan aset IT. Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak ketahui, maka mulailah dengan membuat daftar semua aset IT, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, data, hingga layanan pihak ketiga yang berjalan pada layanan Sobat Suhu sekalian. Setelah itu, klasifikasikan berdasarkan tingkat sensitivitas dan kritikalitasnya. Hal ini akan membantu kita memfokuskan upaya pengamanan secara efisien. Misal, dalam melakukan information asset register, dilakukan pendataan terhadap aset ID, aset name, aset owner, aset custodian, classification, location, dan storage medium. Ya, semuanya bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pendataan dari organisasi Sobat-Sobat Suhu sekalian. Tentunya pendataan ini dilakukan agar kita mengetahui
Aset IT apa aja yang sedang berjalan pada sistem layanan IT nih, Sobat Suhu sekalian. Lalu tips yang keempat, lakukan penilaian risiko secara berkala. Risiko sifatnya dia tidak tetap. Ancaman dan celah keamanan baru terus muncul. Oleh karena itu, lakukan penilaian risiko secara berkala. Ukur seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Gunakan matriks risiko untuk membantu memvisualisasikan dan menentukan prioritas penanganannya. Contoh, seperti pada matriks risiko, dilakukan kategorisasi risiko terhadap tingkat keparahannya dan juga likelihood dari risiko tersebut. Tips kelima, kembangkan dan terapkan pengendalian risiko. Setelah risiko teridentifikasi, saatnya kita bertindak. Pengendalian risiko bisa berupa kontrol teknis, administratif, ataupun secara fisik. Misalnya, firewall diterapkan, kebijakan akses pengguna, hingga mengunci pintu ruangan server. Hanya diberikan pada satu orang saja yang bertanggung jawab di situ. Dan juga mulailah dari hal yang mudah dan berdampak tinggi, seperti menerapkan autentikasi dua faktor, atau two-factor authentication, dan update sistem secara rutin. Tips yang keenam, pantau dan tinjau secara terus-menerus. Manajemen risiko bukan pekerjaan sekali selesai. Sistem harus terus dipantau menggunakan alat seperti SIEM dan pemindai kerentanan. SIEM adalah solusi keamanan yang membantu organisasi mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis. Apakah bentuk SIEM itu? Macam-macam, mulai dari yang open source hingga ada yang sampai berbayar. Dan tentunya, jadwalkan audit internal dan evaluasi berkala agar organisasi dapat segera menyesuaikan diri terhadap ancaman yang berkembang terus-menerus pada tiap waktunya. Nah, tips yang terakhir, ini yang paling penting dan semuanya adalah bangun kesadaran mengenai risiko. Teknologi secanggih apapun, jika tidak bisa melindungi, ya jika penggunanya ceroboh. Maka dari itu, bangun budaya kerja yang sadar risiko. Berikan pelatihan keamanan, lakukan simulasi serangan seperti phishing, dan dorong karyawan untuk melapor jika menemukan potensi ancaman. Juga berikan sanksi yang lumayan berat untuk karyawan-karyawan atau pengguna yang melanggar kaidah-kaidah dan prinsip dari keamanan serta pengelolaan risiko IT. Terakhir, manajemen risiko IT adalah tentang bersikap proaktif, konsisten, dan membangun kesadaran. Mulai dari hal mendasar, gunakan kerangka kerja yang tepat, identifikasi aset yang penting, serta terapkan pengendalian yang relevan. Jangan lupa juga untuk memantau dan melibatkan seluruh lapisan SDM dalam menjaga keamanan organisasi di tempat Sobat Suhu sekalian. Nah, bagi Sobat Suhu sekalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai manajemen risiko IT, bisa mengikuti pelatihannya di suhu.co.id. Cek link on description ya. Oke, sekian Upskilling with Suhu kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jika ada pertanyaan, langsung saja ya di kolom komentar. Sampai jumpa di materi Upskilling with Suhu selanjutnya.